Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Ibu Darningsih, dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, kita diwajibkan untuk selalu bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan belajar dari rumah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang kalor dan perpindahannya. Tahukah kalian apakah kalor itu? Dapatkah kalor berpindah? Untuk mempelajarinya, kita akan mengetahui dulu apa tujuan kita untuk mempelajari materi tersebut. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis perpindahan kalor serta dapat menganalisis terjadinya perpindahan kalor. Nah, sekarang kita akan memulainya perpindahan kalor. Perhatikan ilustrasi berikut. Aduh, hari ini cuacanya sangat panas ya. Tidak juga kok, soalnya hari ini aku memakai baju berwarna putih. Memangnya apa hubungannya warna baju dengan panas? Ada dong, saat kamu memakai baju berwarna hitam, maka bajumu akan menyerap panas lebih banyak dari baju berwarna putih. Apa itu kalor? Kalor adalah perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, perpindahan kalor dibedakan menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang perhatikan konduksi. Saat kalian menuangkan air panas ke dalam gelas, air panas itu bersentuhan dengan gelas. Jadi, panas air membuat gelas menjadi panas. Dengan demikian, kalor berpindah dari air ke gelas. Nah, sekarang air panas yang bersuhu tinggi ke gelas bersuhu rendah, perpindahan kalor tersebut seperti inilah yang disebut dengan konduksi. Secara ilmiah, jika benda dipanaskan, maka partikel penyusunnya akan bergerak. Jika seluruh partikelnya bergerak, maka partikel-partikel saling bertumbukan dan memantul. Pemantulan inilah yang menjadikan gerak partikelnya semakin cepat dan akhirnya suhu benda menjadi tinggi. Nah, karena itulah konduksi disebut dengan perpindahan panas tanpa diikuti perpindahan partikelnya. Pada perpindahan kalor secara konduksi, tidak semua benda dapat menerima kalor dalam waktu yang sama. Ada yang cepat menghantarkan panas, ada juga yang lambat. Dalam hal ini tergantung pada jenis bahannya. Konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya aluminium, tembaga, perak, dan lain-lain. Bahan yang kedua adalah isolator. Isolator adalah bahan penghantar panas yang buruk. Perpindahan kalor yang berikutnya adalah konveksi. Sekarang kita perhatikan ilustrasi berikut. Saat kita memanaskan air, maka air bagian bawah yang lebih dulu panas. Air bagian atas juga menjadi panas. Hal ini terjadi karena saat air bagian bawah mendapat panas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Lalu bertukar dengan partikel air ke bagian bawah, membentuk sebuah aliran. Nah, pola aliran inilah yang membentuk arus konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersamaan dengan gerak partikel-partikelnya. Nah, sekarang contoh konveksi yang lain adalah
terjadinya angin darat dan angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari di pesisir pantai, karena pada siang hari daratan lebih cepat panas daripada lautan. Oleh sebab itulah udara di darat bergerak ke laut dan udara laut bergerak ke daratan. Maka terjadilah angin laut. Pada malam hari, suhu udara di daratan lebih cepat dingin dibandingkan udara lautan. Karena itulah udara di lautan yang lebih hangat bergerak ke daratan dan digantikan oleh udara dari daratan. Dalam hal ini terjadilah angin darat. Perpindahan yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara atau medium. Nah, oleh karena itulah saat siang hari akan merasakan panas jika berjalan di tengah hari yang cerah. Karena setiap benda dapat menyerap radiasi yang besarnya tergantung dari suhu benda dan warna benda. Pada beberapa keadaan dalam perpindahan secara radiasi yaitu satu warna. Semakin gelap benda yang terasa panas, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Semakin gelap benda yang terasa dingin, maka semakin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Saat menjemur pakaian hitam dan warna putih, maka pakaian warna hitam akan cepat kering jika dibandingkan dengan pakaian warna putih. Hal ini terjadi karena warna hitam dapat menyerap kalor dengan sempurna dibandingkan dengan warna putih. Keadaan yang kedua adalah suhu. Suhu, semakin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan di sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Jadi, semakin dingin benda dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, maka semakin besar pula kalor yang diserap dari lingkungannya. Nah, untuk keadaan yang berikutnya adalah luas permukaan. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya pada materi yang berbeda dan tentunya pada video yang berbeda pula. Jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa ya, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat mengikuti video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.